Ini wangi banget. Halo semuanya, oke balik lagi di channel YouTube gua Enlucu. Di video kali ini gue pengen bikin kopi yang seger banget dan ya kalau buat sore-sore lagi keringetan atau lagi capek butuh kopi yang seger-seger, nggak panas, itu cocok banget, yaitu kopi Japanese coffee. Ya. Nah, di sini tantangannya. Kenapa jadi tantangan? Karena sebagian volume air yang digunakan untuk menyeduh kopi itu kita ganti dalam bentuk es batu. Jadi otomatis bakalan mempunyai potensi yang sangat besar untuk encer atau hasil kopinya jadi rada hambar. Karena otomatis es batu yang kita gunakan untuk Japanese coffee ini tidak akan terkena bubuk kopi secara langsung. Dia hanya akan tercampur dengan cairan yang udah diseduh oleh V60-nya. Tantangan lainnya adalah bagaimana mempertahankan es batu ini untuk tetap dingin walaupun terkena air panas dari seduhan kopi di atasnya. Kemudian beans apa yang bakal gue gunakan? Gue bakal menggunakan beans Arabica Buit Kaba dari Bengkulu. Buat yang pengen nyari beans ini bisa cari ke Tokopedia gua atau Shopee gua, Kopicu. Silahkan langsung dibuka aja. Oke, langsung kita mulai aja pembuatan Japanese coffee dengan menggunakan Arabica Bengkulu ini dengan semua tantangan yang ada dari pembuatan Japanese coffee yang tadi gue sebutkan, dan langsung kita mulai aja. Oke, salah satu hal yang cukup penting dilakukan atau sangat penting dilakukan untuk bikin Japanese coffee ini adalah kita harus pastiin kalau grinder yang kita gunakan dalamnya nggak ada residu-residu atau bekas dari gilingan kopi sebelumnya. Kita harus pastiin semua bubuk kopi yang kita gunakan nanti, yang kita tampung dari sini, semuanya adalah beans, bubuk kopi dari beans ini. Oleh karena itu yang kita lakukan pertama kali adalah membersihkan grinder ini. Oke, grindernya udah gue bersihin. Sekarang saatnya merakit ulang dan kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya kita harus pastikan juga gelas dan paper filternya udah kita basahi dengan air panas. Tujuannya adalah buat menghilangkan bau dari paper tersebut jika ada, dan juga menghilangkan bau-bau yang ada pada gelas. Misalnya kayak bau gelas yang udah terlalu lama taruh di lemari atau gelas yang baru dicuci, itu perlu kita kasih air panas gunanya untuk menghilangkan baunya. Nah, masalahnya dari bikin Japanese coffee ini adalah kita bakalan bikin kopi dengan sebagian airnya adalah es batu yang udah kita taruh sini. Otomatis es batu tersebut nggak bakalan kena bubuk kopi atau nggak bakalan kena seduhan kopi yang ada di sini bubuk kopinya. Jadi otomatis ada potensi atau kemungkinan besar dia bakalan encer banget dan bisa bikin hambar. Oleh karena itu, green sash yang kita gunakan di sini adalah green sash yang menuju ke halus atau medium to fine. Jadi dia setingkat atau 1,5 tingkat di atas espresso. Gunanya adalah supaya kopinya itu yang bakal dihasilkan nanti itu nggak encer. Maksudnya dia lebih kental lah, karena bubuk kopinya itu fine atau menuju fine gitu ya. Apabila air panas yang kita gunakan nanti terlalu panas kayak 90 derajat Celcius ke atas gitu, dan bubuk kopinya dengan size yang tadi medium to fine tadi, maka akan menghasilkan kopi yang terlalu pahit karena gravitasinya kecil dan airnya terlalu panas. Nah, maka dari itu kita akan mainin di suhunya. Di sini suhu yang kita gunakan adalah 80 sampai 85 derajat Celcius. Gunanya adalah untuk mencegah kopi yang dihasilkan itu terlalu pahit dan jangan juga terlalu asam. Makanya kita jangan pakai di bawah 80. Di sini gue bakal pakai sekitar 83an derajat Celcius lah ya. Oke, sekarang tahap pembuatannya. Gue di sini udah siapin es batu. Oke, agak berantakan, tapi nggak apa-apa. Yang penting es batunya bersih. Gue nggak pakai es batu yang dari air nggak mateng. Ini dari air mateng. Yang perlu dilakukan adalah gue pengen pakai rasio kopi itu yang terjadinya adalah 1:15.
Karena tadi gue pakai kopi 15 gram, maka otomatis jadinya itu adalah 1:15, jadinya 225 gram air plus es batunya. Dia nggak bakalan full, cuma segini lah kira-kira. Oke, es batu yang akan gue pakai nanti untuk menjaga dia tetap dingin kopinya, jadi es batunya nggak kalah dengan panasnya air, jadi dia terdingin, adalah sekitar 44% dari kapasitas yang 225 tersebut. Jadi otomatis ntar jadinya adalah 100 gram total es batunya. Oke, kalau saya orang lain biasanya pakai timer. Di sini gue nggak pakai timer, tapi perkiraan aja, walaupun ini juga bisa pakai timer kalau misalnya mau. Dan kemudian proses pertama adalah menghilangkan karbon-karbon atau gas-gas yang ada di beansnya tadi. Yang ini, oleh karena itu kita seduh dulu sekitar berapa puluh gram, 40-an gram. Kemudian kita diamkan sekitar 30 detik. Oke, kita hidupin aja timernya biar sama ya. Ini nggak bakalan sama 4 menit sih, paling cuma 2 menuju 3 menit. Oke, kita pastikan semua bubuk kopi terkena air panas. Oke, diamkan. Oke, kemudian kita tuang lagi searah jarum jam ataupun berlawan arah jarum jam, tidak apa-apa. Oke, sampai sini, sampai ketinggian segitu kita diamin. Di sini tipsnya adalah jangan sampai dia terlalu kering ya. Jadi ketika dia menuju kering, langsung kita siram lagi. Oke, seperti ini. Kita tuang lagi. Oke, tunggu dia sampai agak kering lagi, menuju kering, baru kita tuang lagi. Oke, bebas ya mau searah jarum jam ataupun berlawanan. Oke, sampai 125 ya, karena tadi kita pakai es batu kan. Oke, karena tadi kita pakai es batu 100 gram dan total 1:15 adalah 225, dan karena itu air yang kita gunakan untuk menyeduh adalah 125 gram seperti ini. Oke, waktu digunakan kira-kira 22 menit ya, 2 menitan, dan jadinya itu adalah segini. Oke, ini udah jadi. Jadi memang dia tidak penuh ya, jadi memang segini. Kalau misalnya terlalu banyak lagi airnya, gue takutnya itu ntar hasilnya bakal encer banget, jadinya hambar rasa kopinya. Jadi lebih baik segini aja. Oke, sepertinya udah terdrip semua ya, tinggal tes doang, kita angkat aja. Oke, dan jadi seperti ini. Tadi pas bikin dan sekarang juga wangi arabikanya keluar banget. Ini seger banget. Dan kita kembali ke meja yang tadi yuk. Udah siap Japanese coffee-nya. Ini wangi banget, lu harus cobain sih, ini wangi banget. Ini khas Arabica Bengkulu banget, dan kita cobain. Dia pahitnya hampir nggak ada. Terus yang paling gue suka adalah ketika misalnya kita telan nih, habis itu kita buang nafas gitu ya, atau kayak gini nih, itu wangi kopi arabikanya kerasa banget dan enak banget. Habis itu ketika kalian
pertama masuk ke mulut tuh ada rasa asam campur manis gitu ya, kayak rasa buah-buah gitu. Pokoknya ini segar banget kalau lagi panas-panas atau lagi pengen nyantai dengan kopi dingin. Ini rekomendasi banget. Dan gue tadi pakai Arabica Buick Kaba ini dengan tingkat sangrai atau tingkat roastingan medium. Dan ya tadi gue pengen minum pakai ini, cuman kayaknya enakan kayak gini lah, diseruput langsung. Ini enak banget ya. Oke, sampai sini aja video kali ini. Sekali lagi buat yang pengen nyari beans ini atau kopi-kopi lainnya, terutama kopi dari Bengkulu, bisa langsung ke Tokopedia atau Shopee gua, Kopi Cu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika suka. Dan itu aja, sampai jumpa lagi.